Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Maharani dengan NIM 220631100002 dari kelas 4A Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan atau memenuhi tugas ACC Modul 3 Praktikum Teknik Animasi. Untuk soalnya sendiri, di sini kita diperintahkan untuk membuat sebuah animasi bola memantul di tangga dengan beberapa not, yaitu jumlah anak tangganya minimal 6. Bola boleh menggelinding atau memantul sesuaikan dengan jenis bola di tiap anak tangganya. Nah, di sini tugasnya dibuat take home oleh asisten praktikum kami dikarenakan untuk meminimalisir kendala laptop not responding apabila di kelas karena diburu singkatnya waktu praktikum. Pemilihan jenis bolanya sendiri, karena saya NIM 2 yaitu NIM genap, jenis bola yang dipakai yaitu basketball, beach ball, dan bowling ball. Untuk penamaannya ada ACC underscore 3 digit NIM underscore nama, dan pengumpulannya berbentuk file .blend dan link video hasil penjelasan beserta alasan. Nah, langsung saja kita masuk ke hasil yang sudah saya buat terkait animasi bola memantul dan menggelinding di tangga dengan menggunakan basketball, beach ball, dan bowling ball. Nah, di sini hasil yang sudah saya buat. Pertama yang saya lakukan itu, saya menambahkan cube dan membuat alasnya dengan cara klik Shift A, Mesh, dan kemudian cube. Untuk tangganya sendiri, saya juga menggunakan cube dengan cara yang sama, yaitu Shift A, kemudian cube, dan di sini saya ubah menjadi 6 anak tangga. Nah, untuk caranya sendiri itu saya menggunakan edit mode, kemudian yang bagian ini select mode yang edge select, kemudian saya ubah yang bagian miringnya ini. Dan nanti di bagian sini tuh ada untuk tangganya, kita mau berapa anak tangga. Tinggal kita atur saja. Nah, selanjutnya untuk animasi bolanya di sini, ini untuk bowling, ini basket, dan ini yang bola pantainya. Nah, di sini ini ada scene collection yang saya gunakan. Ada bola-bolanya. Dan di bagian alas dan tangganya itu saya berikan warna menggunakan material dengan warna seperti ini. Kemudian ini juga saya pakai timeline. Kemudian ini auto keyingnya saya aktifkan, kadang juga saya memakai yang manual. Untuk membuat keying manual itu kita klik di keyboard yang huruf I. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, jika kita coba mainkan top play, dia akan bergerak seperti ini. Setiap bola pergerakannya itu berbeda-beda menyesuaikan dengan jenis bolanya itu dan beratnya. Karena basket itu memantulnya tinggi, jadi dia lebih cepat. Sedangkan bowling dia itu menggelinding karena bowling itu kan berat. Nah, terkait analisis langkah-langkah yang saya lakukan dalam praktikum squash and straight menggunakan Blender, diantaranya yaitu persiapan awal dimulai dengan import objek atau karakter yang akan diberi efek,
squash and straight ke dalam blendernya. Di sini saya memastikan model sudah siap untuk diedit, misalnya terpisah menjadi bagian-bagian yang lebih relevan. Selanjutnya saya memilih teknik dengan menentukan apakah akan menggunakan shape key, rigging, atau kombinasi keduanya untuk mencapai efek squash and straight yang diinginkan. Keputusan ini akan mempengaruhi langkah-langkah yang saya lakukan selanjutnya. Dan yang kedua, penggunaan shape key melalui pembuatan shape key untuk objek dapat dilakukan dengan memilih objek, pergi ke tab objek data properties, dan kemudian menambahkan shape key baru dari panel shape key. Selanjutnya, modifikasi bentuk objek untuk mewakili efek squash and straight. Biasanya, bentuk ekstrim akan mencakup bentuk yang sangat di squash and straight, serta beberapa bentuk antar keduanya. Terakhir, animasi shape key dengan menggunakan timeline atau graph editor untuk menganimasikan perubahan antara shape key. Ini dapat dilakukan dengan menambahkan keyframe pada nilai-nilai shape key pada titik-titik waktu yang relevan. Yang ketiga, ada penggunaan rigging, dimulai dengan penambahan armature ke dalam adegan Blender yang dilakukan dengan menambahkan objek armature dari menu Add atau Shift A. Kemudian ini dilanjutkan dengan penempelan tulang pada objek yang relevan, seperti tubuh karakter, dan saya memastikan untuk menyesuaikan posisi orientasi tulang dengan baik. Selanjutnya, sesuaikan bobot pengaruh dengan mengatur sehingga bagian-bagian objek terikat dengan baik pada bagian yang sesuai. Ini untuk memastikan bahwa pergerakannya akan memengaruhi bagian objek dengan benar. Keempat, ada animasi dan pengujian, di mana saya menggunakan timeline atau dropsheet untuk menganimasikan pergerakan dan deformasi objek. Menggunakan keyframe untuk mengatur pose-pose kunci, termasuk pose ekstrim untuk efek squash and straight-nya. Nah, secara berkala, saya juga menguji animasi untuk memastikan efek yang saya berikan atau efek squash and straight-nya terlihat dengan baik dan juga realistis. Saya juga memperhatikan timing, easing, dan pose ekstrim yang kuat untuk mencapai hasil yang optimal pada program yang saya buat atau animasi yang saya buat. Setelah itu, jika diperlukan, saya menambahkan modifier seperti simple deform atau lattice untuk memberikan efek squash and straight yang lebih kompleks atau halus. Di sini, kita juga dapat menambahkan constraint tambahan pada tulang-tulang dalam rig untuk memperbaiki deformasinya. Nah, melakukan penyesuaian terakhir pada animasi juga memastikan bahwa efek squash and straight terlihat sesuai dengan yang saya inginkan. Ini mungkin melibatkan penyesuaian posisi, penambahan keyframe tambahan, atau modifikasi shape key-nya. Keenam, ada rendering dan ekspor. Setelah animasinya selesai, saya melakukan rendering untuk menghasilkan frame-frame animasi. Mengatur rendering sesuai dengan kebutuhan proyek saya seperti resolusi, format output, dan pengaturan lainnya. Terakhir, ekspor animasi ke format yang sesuai dengan kebutuhan proyek saya, misalnya video file atau format animasi yang lainnya. Nah, memastikan untuk memilih pengaturan ekspor yang sesuai dengan tujuan penggunaan animasi yang dibuat oleh masing-masing animator. Dengan mengikuti langkah-langkah ini dan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia dalam Blender, saya dapat menciptakan sebuah animasi squash and straight yang dinamis dan menghidupkan karakter atau objek yang saya buat dengan baik. Nah, proses ini juga membutuhkan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip animasi dan penggunaan alat-alat di Blender yang sudah saya pelajari sebelumnya. Dalam animasi, teknik squash and straight digunakan untuk memberikan karakter dan dinamika pada objek atau karakternya. Dalam Blender sendiri terdapat beberapa fitur yang saya gunakan untuk menerapkan teknik ini dengan efektif. Nah, berikut beberapa fitur utama yang saya gunakan dalam squash and straight menggunakan Blender ini. Di antaranya ada shape key, yaitu fitur yang memungkinkan saya untuk membuat dan mengontrol berbagai bentuk objek dalam satu objek 3D. Dengan shape key, kita dapat membuat variasi bentuk dari objek yang sama secara animasi beralih antara bentuk-bentuk ini. Shape key sangat berguna dalam menerapkan efek squash and straight yang dapat membuat shape key mempresentasikan objek dalam bentuk yang di squash atau ditekan dan di straight atau ditarik, serta bentuk-bentuk antara kedua ekstrim tersebut. Shape key memungkinkan kita untuk mengatur tingkat intensitas efek squash and straight dengan mudah. Dengan mengubah nilai antara bentuk-bentuk ekstrim, kita dapat mengontrol seberapa jauh akan squash and straight dalam animasi ini.
Yang kedua ada rigging, adalah proses pemberian kerangka atau struktur yang terdiri dari tulang-tulang bones pada objek 3D. Kerangka ini digunakan untuk mengendalikan deformasi dan pergerakan objek atau karakter dalam animasi. Dalam Squash and Strut, rigging ini bisa untuk mengontrol deformasi objek dengan cara yang lebih terstruktur dan realistis dan menempelkan tulang-tulang pada bagian-bagian objek yang relevan, seperti pada tubuh karakter, dan mengontrol pergerakan dan deformasi objek dengan menggerakkan tulang-tulang tersebut. Selanjutnya ada bone constraint, adalah aturan atau pembatasan yang diterapkan pada tulang-tulang dalam rigging untuk mengontrol bagaimana tulang-tulang tersebut berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dan objek yang mereka kendalikan. Dalam Squash and Strut, bone constraint dapat digunakan untuk membatasi pergerakan tulang-tulang dalam rig sehingga deformasi objek terlihat lebih jelas. Contohnya itu kita dapat menggunakan constraint limit scale untuk mencegah tulang-tulang tersebut meregang terlalu jauh atau terlalu menciut. Kita juga dapat menggunakan constraint seperti copy rotation atau copy scale untuk membuat tulang-tulang mengikuti pergerakan atau deformasi tulang lainnya dalam rig, serta menciptakan efek squash and strut yang lebih koheren. Dan yang terakhir ada modifier, adalah alat yang digunakan untuk memodifikasi atau mengubah geometri objek dalam Blender. Modifier dapat diterapkan secara non-destruktif, yang berarti kita dapat mengubah atau menghapusnya kapanpun tanpa mengubah geometri dasar dari objek yang kita masukkan. Dalam Squash and Strut sendiri, modifier seperti simple deform atau lattice dapat digunakan untuk memberikan deformasi tambahan pada objek. Contohnya kita dapat menggunakan modifier simple deform dengan mode bend untuk memberikan efek stretching pada objek dengan cara yang mudah dikontrol. Modifier memungkinkan kita untuk menambahkan detail deformasi tambahan atau memberikan efek squash and strut yang lebih kompleks pada objek tanpa harus mengubah geometri dasarnya. Dengan memanfaatkan fitur-fitur ini dengan baik, kita dapat menciptakan atau mengkombinasikan antara shape key, rigging, bone constraint, dan modifier sesuai dengan kebutuhan proyek animasi kita untuk mencapai hasil yang optimal. Dan yang terakhir, untuk memperindah tampilannya, di sini saya menggunakan pewarnaan atau material pada tangga dan juga alasnya. Jadi ini adalah hasil dari bola memantul dan yang sudah saya buat. Sekian analisa yang dapat saya sampaikan terkait proyek yang sudah saya lakukan terkait Squash and Strut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.